Wanas, yeay. Hari ini apa ya? Spesial banget. Nuansanya berbeda dari biasanya. Biasanya kita jadi anak nongki banget ya, kayak angkat kaki. Gitu. Sekarang kita angkat derajat diri kita sendiri di sini. Brandingan. Iya. Dan kita nggak berdua, Iya. bertiga. Nggak bertiga juga sebenarnya di sini banyak. Iya. Tapi kita sama siapa sekarang? Sama Kak Wiper. Iya, ingat loh. Tapi bukan Wiper kan? Bukan. Bukan. Lalu siapa kakak ini sebenarnya? Saya manusia biasa. Asik. Ada yang luar biasa. Emang ada manusia luar biasa? Nggak ada sih. Nggak ada. Makanya kan termasuk manusia biasa. Oke, kita kayaknya yang luar biasa deh. Luar biasa penasarannya dengan kayak yang ada di sini juga ya. Kalau setahu ya. Dan aku lihat ini benar banget sih video. Alias ada warna biru kecuali sofa ini. Iya. Iya. Gimana perasaannya duduk di sofa biru dengan kamera pameran udah biru? Nah, kebetulan kan saya setting gitu. Oh iya. Ada sofa biru di sini. Oh, gitu. Ada di sana yang malam. Oke. Ya, udah pernah nyobain sih. Oh, kenapa? Tiba-tiba cuma sofanya doang nggak boleh biru? Karena untuk merasakan kebiruan itu. Jadi kan di sini di artworknya yang saya buat ini memang sama sekali tidak menggunakan warna biru dan pemilihan warna biru. Tapi saya ingin orang yang duduk di sini bisa begitu merasakan kebiruan ini. Cakep. Sorry deh terlalu berat buat gue. Dia pergi. Soalnya kan di setiap gambarnya ada judul-judulnya ya. Judulnya tuh benar-benar kayak ada yang traumatis kayak gitu. Sebenarnya apa yang mau diceritain di karya-karya ini? Nggak bisa secara semuanya sih, karena ini memang mengangkat kasus yang berbeda ya. Iya. Jadi ya kalau misalnya mau diceritain secara keseluruhan ya itu seluruh Iya mana? rasa pilu, rasa sedih kayak gitu. Memang Menarik ya. Soalnya istrinya Iya. simbol semua gitu. Itu pertanyaan aku. Kenapa objeknya kebanyakan itu perempuan? Kak Wai. Why? Kenapa? Iya kenapa? Karena perempuan itu cenderung lebih ekspresif, lebih emosional. Jadi kalau ketika pengen menyampaikan sebuah perasaan, kayaknya yang lebih mudah untuk menyampaikan objeknya perempuan. Benar sih. Kenapa cowok tidak ekspresif? Gak ada juga yang ekspresif. Kalau cowok tidak bisa juga. Asik. Tapi melukis. Kamu tidak benar. Ini sih ada hal yang bikin aku tertarik juga ya. Ya bahannya ini bukan kanvas deh. Iya, ini kebetulan ilustrasinya digital. Jadi emang dibuat di iPad, terus ada print. Oh gitu. Berarti kan bukan kertas ini ya? Apa gitu-gitu ya? KPS bukan. Ini kertasnya berarti khusus. Karena nggak khusus banget sih, cuma ya premium lah. Premium ya. Tapi kayak di oplas kan? Oplos. Kompos. Itu ya oplas. Aduh, ini berang gue. Ini ya, karena kan objek-objeknya perempuan. Jadi Kan ada bayi itu pasti bayinya perempuan. kok kamu tuh udah USG ya? Oh gitu ya. Ya, kan ini objeknya perempuan-perempuan nih. Jadi kayaknya kita mau bahas tentang perempuan di mata kita. Perempuan itu adalah makhluk yang sangat indah. Amin. Ya ini memang Iya. Aku kan doyan jadi perempuannya juga kan. Ya, amin gitu. perempuan adalah makhluk yang sangat indah, terus sangat ekspresif, lebih emosional, dan mungkin hidup dari stereotip masyarakat dari dia kecil, dari dia sampai remaja sampai dewasa dan tua tuh mereka tuh hidup di dalam stereotip ya mungkin terutama yang saya lihat di Indonesia misalnya ini menurut pandangan saya Iya. ya gitu sih Apa stereotip yang maksudnya kayak melekat banget ya, di kehidupan kamu? ya kalau perempuan tuh harus lemah lembut terus harus kulitnya putih misalnya kayak gitu terus harus Sangat tidak menggambarkan. Itu standar kecantikannya biasanya ya. ya banyak mungkin semakin maju sebuah kota mungkin udah nggak terlalu manusia kayak gitu cuman banyak masih di tempat-tempat yang mungkin kayak kabupaten atau daerah-daerah kayak gitu
yang masih pendidikan yang nilai-nilai seperti itu. Iya. Makanya kita tinggalin di kabupaten sih. Iya lah. Nah, aku tinggal di kota. Dasarnya lompat emang Lompat. mau tadi gue Kan banyak banget sih sama kita. Nah, tapi kan pegawai perni ya masih muda kali ya, Pak. Iya, jadi Kenapa kayak gak yakin gitu ya? Kan kalau pegawai per sendiri kok bisa ada menurut apa ya seniman yang laki-laki tapi mengangkat isu perempuan itu jarang banget. Ya nggak sih, apalagi dalam bentukan lukisan. Terus objeknya kebanyakan perempuan. apakah kehidupan Calvert ini maksudnya dikelilingi dengan perempuan-perempuan yang kayak maksudnya mungkin saudaranya perempuan semua gitu gimana Sampai kok bisa? ini dengan perempuan gimana? Iya, ini apa yang dikelilingi perempuan di mana dong? Mungkin karena ya balik lagi ya, jadi saya melihat bahwa perempuan adalah makhluk dan jadi lebih suka aja menggambar perempuan. Terus memang di apa yang saya buat itu cenderung untuk menampilkan emosi gitu. Jadi kayaknya lebih pas kalau yang menggambar itu perempuan kayak gitu. karena emosi Ketimbang memang sih cewek emosian sih memang tapi kalau nggak masuk sensitif Cewek nggak bercerita. oh saya untuk penting Mau makan apa? udah kita makan yang lebih ayam yuk enggak mau nih nada kayak gitu Enggak gitu. Tadi kemana? Nggak tahu. Ngomong yuk. Aku bosan. tapi pekar dong sama-sama selalu di gini ya sama Kamu sayang nggak sama aku? asik gitu isi hati nanda Enggak. Enggak gitu ya. Jadi nggak tahu dapet kayak gitu. Bentuk ekspresinya yang kayak gitu. kebetulan di sini saya Maka kita nggak isinya. Nanti kalau ada hal-hal yang di bawah sini, aduh langsung aja. Gak apa kita dukung maka kita mau support kamu. betul kan saya nonton jadi nggak saya tidak memakan Nah, tadi sama sekali saya Tidak. bukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kawai pernah nanya, kita mau makan apa hari ini? bisa Langsung dijawab nggak? Makan jagung bakar gitu kan. Oh, murah ya? Maksudnya dikasihnya jagung bakar. Loh, apa sih apa kayak nggak segala space gitu misalnya mas jam juga Kalau ini nggak sih kurang kenyang nggak sih untuk ngedance 2 jam jagung bakar sih nggak aku bilang dulu ke kamu kurang ngomong mereka berbeda Aku aja kecil gini nggak mau kalau jagung bakar doang. Kayaknya lah. saya makan. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya diajak pergi gitu, Mau ke mana? Pasar Bogor Proyek gimana? ngapain? Ya beli apa kayak ikan tadi itu. oh itu harus 5 tahun kayak masak Iya, gimana iya, itu tuh sangat mengoleh orang. oh Masak di rumah. Jadi jangan kafe. berarti tumben dikeluarin ke kafe Itu bed banget. oh oke Tapi ya sih, ya benar. Soalnya kan jagung bakar kan di kafe. iya iya Lu dia lu jagung bakar makanya di mana tak? Jadi di depan kantor saya enak. di yang dekatnya itu Ya, aku tahu lagi Apa yang dinikmati ya misalkan lu bilang, kan beli, kita makan dulu buat. oh gitu, itu lemot banget ya. nanti gampang temen aja. oh iya Kalau aku kasih dia rekomendasi supaya maksudnya nggak bungkus mau nggak? Gimana? Di sendiri. Kan coba. Pati yang mana ya pati yang mana Agak jauh dari rumah tuh. Lu bukannya katanya kalau maksudnya kalau pergi bareng-bareng kan enak kalau naik motor. Boleh sih. Iya, kenapa? Coba kan. Bisa pergi terus. Ya masih kerja. Iya. Nafsu itu yang jagung bakar. Apa sih yang bikin jagung bakar ini jadi obses banget dengan hubungan wiper ini? aku ada cerita tersendiri tentang jagung bakar kayaknya Enak dan suka gigi kan. itu makanannya paling benci sama anda Nggak bisa makan. Sulit gitu ya Masa sih? Nah, ini kan wiper baru nikah ya? Udah setahun sampai. Ada. Itu bukan Mbak Bin.
Ya, oke baik. Emang kenapa? Oh, soalnya aku nggak tahu kalau misalnya kayaknya di atas ya 5 tahun lah baru agak lama. Oke. Kan menikah sebelum hidup kan maunya Kak. Jelas. Iya dong. Aku udah nanya. Aneh-aneh apa sih? Tanya. Nah ini mungkin pertanyaan saya kan sebagai Gen Z yang Gen Z banget ya. Kenapa gitu mukanya berdua? Iya. Pertanyaan ini kan dari Gen Z ya. Hmm. Nah ini kan mungkin kalau kita Gen Z itu kan kayak ada banyak mungkin dari ya ini juga Gen Z, Iya. hampir millennials. Pasti harus dipakai. Jadi mungkin di umuran kita nih kayak maksudnya masih mau ngajar ambisi dan mungkin di umurannya Masih main-main. iya kayak maksudnya untuk yang kalau misalnya stereotipnya harus di Indonesia kayak istrinya harus di rumah gitu, harus bagi pekerjaan rumah. Nah itu tuh kayak gimana pembagian tugas-tugasnya? Oh, kalau saya sih sebenarnya sangat memperhatikan ya. Kebetulan istri saya juga memang bekerja juga sama kayak saya juga, dan enaknya tuh kita kerjanya bisa di mana aja gitu ya. Jadi sangat membebaskan, dan kalau misalnya pada hari itu lagi sibuk terus nggak sempat masak mungkin nggak apa-apa, terus atau mungkin saya yang kayaknya bikin telur kayak gitu ya, gampang-gampang aja. Jadi menggantikan dari yang biasanya kan dia untuk memasak. Terus mungkin saya juga ada salah. Gimana? Kayak misalnya nyerapin tas tuh, nyerapin apa segala macam semua. Kalau istri saya berarti mau memasak kayak gitu. Jadi apa tuh? Memasak, iya. Jagung ya namanya. Oh enggak. Saya terus enak. Iya kan? Jagung ini Makanannya ada ini jompo ya. Maksudnya harus direbus sekarang. Makanya katanya jagung mesti dicampur sama direbus ya. Minum. Agus sehat loh. Nah, minumnya underdog gitu ya. Kan ini sudah minuman. Biar tidak osteoporosis. Oke. Ini berhubungan dengan usia sedikit ya. Kan di Indonesia tuh juga masih alat rumah yang kayak, oh kalau bisa nikah jangan di atas umur 30 gitu kan. Ini di umur saya yang seumuran sama istrinya kakaknya, itu udah banyak yang ngejar-ngejar kayak, kamu nikah gitu kan. Ataupun kayak, cariin jodoh kayak biro jodoh, gue kan ditanya jodoh kan anak gue. Kayaknya anak gue nya belum nikah gitu jodoh ya. Nah, kan yang paling rewel Gen Z cari sekarang itu adalah pasangan yang tepat. Nah, kakak ini kebetulan ketemu sama orang yang bisa diajak kerja sama ya. Prinsipnya, terus habis itu mungkin visi misinya. Gimana sih cara dapetinnya? Biar aku nggak ditanyain sama teman-temanku. Biar kan Jadi sendiri ya katanya nggak suka dapat yang nggak tepat soalnya. mereka, Oke. mereka. Jadi biar mereka tuh nggak ngalih dengan terus gitu. Kan sebagai cowok soalnya. Cara dapetinnya itu Nah, ya dating apps guys. Biasanya banyak zong gitu. Dating apps. Enggak kan gue emang kalau saya tuh awal Kita tuh suka di rumah doang kok bisa dapet. iya kan ada sosmed. Tuh kan. Cuman saya tuh emang secara personal awalnya kenal dulu sama Desi sebelum jauh sebelum pacaran malah dia kenal dulu. Udah tahu kalau ternyata Desi ini saya tuh sebenarnya suka sama cewek yang pintar terus multi talent lah. Jadi ketika kita membahas sesuatu itu nyambung. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya yang sudah 10 bulan kita ini Tadi kan setahun, ada sekarang berkurang ini. setahun itu nggak bisa. Berkurang. Hal yang paling penting itu di pernikahan komunikasi. Iya. Bagaimana kita nyambung dengan pasangan. Jadi dia kalau misalnya kita tanya apa tuh dia mesti tahu karena memang mulit banget dia bilang. Lagu aja bisa kulik. Iya. Beda dong. Beda. Soalnya takut kan kak kalau misalnya sakitin nanti tiba-tiba ada karyanya langsung. Iya kan. Perempuan yang cerita bikin karya. Dia juga bisa kali ya. Dia lucu sekali. Kenal kan ya. Ada lagi yang begitu. Harusnya kalau kayak sekarang gitu. Iya. Makanya agak ngeri ya. Tapi sorry sih. Iya. Jadi gini ya. Sama aja gini. Kan masih ya sih
still I'm very happy. Itu cuman ya nggak tahu sih kalian bagaimana kerjakan. Ya kan kita kan nanya makanya dia. Tapi itu jangan menjadikan saya sebagai patokan. Enggak, kita cuma ya referensi aja lah. Atau kayak gini, kan kita udah aku sih ya umurnya udah segini nih, tapi mau main-main gitu, kayak masih mau explore. Apa sih yang pada akhirnya bikin Kak Desi sama Kak Wiper jadi kayak serius nikah yuk? Iya. Ya. Mungkin karena memang dia melihat saya sebagai orang yang memiliki visi misi yang sama dengan dia mungkin. Karena kan ya memang kita masing-masing bekerja, tapi bekerjanya itu dari rumah, jadi bisa seru-seruan bareng gitu manapun dan dengan lebih fleksibel. Oke. Ih, sweet banget kan ada tadi aku ngeliat Kak Desi sebenarnya dia tuh kayak agak salting gitu. Ini aku bilang, ya soalnya Desi kan masih Asik diajung. iya, oh habis itu pulang-pulang ada jual tadi ya, aku seneng ya. Nongkrong makan olimpiade ya, udah nggak makan yang lain. Sehat ya. Sehat kan. Kalau jagung bakar nggak sehat? Iya. Iya kan? Jagung rebus makanya. Mas ya, di panci. Serius Tiap hari makannya jagung ya? Jatuh ya, lalu. tapi aku juga jagung banget tadi. Iya, tapi maksudnya setiap hari banget. Enggak sih. Oh gitu. Selama gitu. Kebanyakan bisa dong. Oh berarti ngobrol kan jagung. Ya lumayan lah. Ada kan kelas jagung jagung di kebun raya berarti ya. Senang banget. Itu dia langganan saya. Aduh, satu kan. Untuk sebulan lalu. Ini pertanyaan lanjutan nih ya Pak Maifan, karena kan ya saya kan masih anak-anak ya. Dibandingin berdua. Jadi mungkin kalau misalnya main sama Yani tuh kayak dia udah sangat serius hubungannya. Buku yang aku baca hari ini. Tips menjadi ibu hebat. Saya kayak Dia kan dia baca tips menjadi ibu hebat. ibu hebat banget. Iya. Mungkin saya yang mau diasuh terlebih dahulu gimana? Aduh, gua udah capek sama lo kita gua mah. Cari ibu asuh aja gitu. Nah itu kan jadi apalagi kan kalau kita lihat kan Kak Desi kan ngeband banget nih. Gimana caranya kawan naruh kepercayaan? Karena kan nggak semua orang kayak wah bisa membiarkan mungkin perempuannya atau istrinya atau pasangannya itu membuat karya, karena kan bikin karya kan nggak gampang ya, susah, kadang bisa ditinggalin untuk cari inspirasi Atau mungkin karena pertemanan ya aku sih kayak cukup bebas gitu ya banyak Bentar, wah. Mungkin karena emang dari awal udah tahu ya. Karena dulu kenal sama Desi itu emang dia sudah ada juga. Kenapa harus membatasi? Padahal sebenarnya dia lebih berusaha. Jadi kayak ini ya saling ini aja percaya. Saling percaya. Nah, yang mendewasakan sebuah hubungan itu adalah percaya. Setuju. Ini Kak, sebenarnya dari tadi kita rekaman itu kita yang tunggu. Iya, itu poinnya. Ya, itu kata-kata terakhir ya. Oh, Soalnya intinya itu Kak. Iya, kita nunggu aja dulu. cuman kayaknya jadi yang terakhir ya. Soalnya sih Dipotong aja yang jadi TikTok. Oh, teman-temannya boleh makasih deh ya. request ya. Iya. Request. Ini kayaknya yang terakhir deh. Tolong dong kasih tahu cowok-cowok di luar sana gimana jadinya menjadi seorang lelaki seperti kakak. Jangan dong, jangan semuanya. Maksudnya kayak yang percaya sama pasangan, Sportif lah, sportif ya. Ya, sebagaimana kalian para lelaki memiliki jiwa kebebasan, kenapa kalian tidak memberikan kebebasan ini juga kepada istri kalian agar mereka bisa berkembang, bisa terbang, bisa merekam seperti bunga yang tumbuh di sebuah padang bunga yang indah dan pada akhirnya menjadi taman-taman yang indah mantap. Agak apa sih? Bisa nggak kayak ada di persikat kayak dalam kita? Udah habis durasinya. Historinya iya sama kayak ini udah kayak 2 menit ya kayaknya. Kalau kayak di persikat kayak kita kayak udah nunggu aja kapan nih? Hari mau aku belum ini. Ini terakhir banget ya beneran. Kapan kakak bikin karya baru lagi dan bikin langganan baru lagi?
Kalau bikin karya baru sebenarnya sedang Sedang. memang ada agenda juga untuk berkarya mungkin di tahun depan, tapi tempatnya waktunya belum tahu. Mau collab juga sama seorang seniman dari Jepang, namanya Mira, dari kota itu. Lagi ngumpulin aja gitu. Kan ya, jadi kalau misalnya kita merasa sudah cukup, kita mainkan. Ya. Wow, makasih kan untuk hari ini membuat kita tidak malas berpikir. Tapi aku saya yang terakhir boleh nggak? Iya, terakhir aku sampai ini kan Tapi ini harus ada kata terusnya ya. Asik maksa banget ini. Pressure. Apakah karya-karyanya mau Kak Waiko tuh karya-karyanya apakah tetap ada objek perempuannya? Apakah memang selalu kebanyakan mengobjekkan perempuan? Sepertinya iya, karena memang karya saya itu memang cenderung untuk menampilkan emosi ya. Jadi mungkin untuk lebih mudah mendelivernya menggunakan perempuan. Iya. udah dipakai sekarang nih. Oh iya udah sekarang. Apa ya? Kalau gitu, Satu lagi lah. Oh, kok dia yang maksa kita? Ada iya udah. Ya Allah, itu maksa. nggak bisa dikat tadi kayak kita 20 menit ya paling lama enggak kan 1 jam. Ini mungkin pertanyaannya sih. Oke, kalau gitu videonya untuk guys kali ini dan kita ketemu lagi di live berikutnya. Bye.